omongkan kemarin itu ya, bertato, laki-laki ini serang-serang Wildo lah ya. Wildo ini mencederai Islam. Apalagi Weldo ini sudah semakin sangat mengkhawatirkan ya. Dia udah berhasil mempengaruhi orang untuk bisa diundang di acara Maulid Nabi. Maulid Nabi itu mulia teman-teman, karena Maulid Nabi itu adalah berbahagia atas hari kelahirannya Nabi-nya yang akan saya upload di channel ini. Kemarin saya ngebahas tentang Dajjal kecil, lalu saya mengaitkan juga dengan Weldo. Ternyata video Ya, sok belajar makrifat, jangan. Ya, kalau kamu mau makrifah, maka kamu harus syariat. Tak ada makrifah tanpa syariat. Nah, karena satu-satunya jalan mengenal Allah hanya lewat Nabi Muhammad SAW. Nggak lewat Rasulullah, nggak akan kenal Allah. Makrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat. Saya geram di sini ya. Saya pembukaan sudah geram ini, karena saya sudah nonton beberapa videonya, sangat ngaco. Dan yang terlebih lagi, saya merasa dan mendengar dari kalimat dia, seolah-olah dia ini adalah seorang Rasul. Dia seolah-olah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia sekarang adalah Rasul. Oke. Kadang kau tengok, kau lihat ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. 1000 kali dia mengatakan dia ahli ma'rifat. Pandanglah bagaimana dia melaksanakan syariat. Secara tidak langsung, yang Wildo ini mengajarkan bagaimana memutuskan. Kalau sudah bermakrifat, orikoh hakikat makrifat ini, dia harus memutuskan salah satunya, yaitu syariat. Kehidupan dalam tataran spiritualitas. Konon, dalam perkembangan budaya di masa lalu yang sudah berlalu, manakala para manusia belum mempunyai keturunan, hampir seluruh manusia dalam kehidupannya sudah terbiasa menikmati nasi sebagai makanan utama yang paling primordial dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Begitulah, nasi sudah merupakan kebutuhan utama manusia dalam hidupnya yang terjadi secara alami dan tidak ada perubahan sedikit pun dari zaman ke zaman. Namun di kemudian hari, secara aksidental terjadi suatu masalah sosial manakala para manusia ini mulai mempunyai keturunan, mulai memiliki bayi-bayi atau anak-anak yang masih kecil. Apa yang harus mereka lakukan para orang tua manakala bayi-bayi kecilnya yang sudah berhenti dari minum susu ibunya? Jelas sekali, anak-anak kecil yang belum tumbuh giginya ini belum mampu mengunyah nasi. Jika anak-anak ini mulai kelaparan dan butuh makan, maka apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua adalah bagaimana memproses atau mengolah nasi sedemikian rupa agar bisa ditelan oleh bayi-bayi mereka tanpa mengunyah sama sekali, karena belum ada gigi yang bisa dipakai atau digunakan untuk menguraikannya. Oleh karena itu, para orang tua sepakat jika bubur adalah santapan pertama yang terbaik untuk anak-anak manusia yang belum tumbuh giginya di awal kehidupannya. Jadi, sesungguhnya bubur itu berasal dari padi yang sama sebagaimana nasi, namun mengalami proses tertentu yang jauh lebih lama agar menjadi makanan pertama yang layak dan memadai untuk anak-anak kecil yang belum tumbuh gigi-giginya. Nah, semenjak manusia mengenal bubur sebagai santapan yang layak dan memadai bagi manusia di masa awal kehidupannya, maka semenjak itulah anak-anak manusia mulai mengkonsumsi dan menyukai bubur sebagai makanan utama hingga ke masa dewasa, bahkan ke masa tuanya. Hal inilah ternyata yang membuat para manusia lupa kepada nasi dan tidak tahu bahwa bubur yang dimakan setiap hari itu berasal dari nasi. Mereka pikir bubur itu lebih utama dari nasi. Mereka sampai bilang tidak sah makan nasi jika lupa dan meninggalkan bubur. Karena menurut manusia-manusia yang fanatik kepada bubur ini mengatakan bahwa manusia mulai dari bubur inilah hidup, tumbuh, dan mengenal semuanya.
Manusia sungguh-sungguh telah lupa dan tidak tahu bahwa bubur itu hasil olah dari nasi. Dan nasi inilah yang murni diturunkan dari langit. Berjalannya waktu, manusia benar-benar telah lupa kepada nasi dan sama sekali tidak ingat bahwa yang diturunkan dari langit pertama adalah padi yang kemudian diolah menjadi nasi. Sehingga manakala ada seseorang mulai memperkenalkan nasi sebagai makanan primordial yang sebenarnya daripada bubur, maka sebagian para penggemar bubur yang fanatik mulai terusik dan merasa dilecehkan makanannya. Terlebih lagi bagi mereka yang menjajakan bubur sebagai makanan utama, merasa terancam ladang bisnisnya. Dan yang merasa paling dirugikan adalah mereka, para penjual bubur. Mereka merasa terganggu keberadaannya dengan munculnya warung-warung nasi. Apalagi mulai banyak manusia yang menyukai nasi daripada bubur. Karena menikmati nasi itu ternyata lebih bervariasi dan lebih nikmat daripada menikmati bubur yang terbatas. Para penjual bubur harus segera ambil tindakan sebelum para pelanggannya berpindah memilih nasi daripada bubur. Dan tidak bosan-bosannya para penjual bubur selalu mengingatkan para pelanggannya. Wahai para penggemar bubur yang tercinta di mana saja berada, kita sebagai penggemar bubur harus bekerja sama demi tegaknya bubur sebagai makanan utama manusia yang paling baik dan benar. Tetaplah menikmati bubur sebagai makanan terlezatmu, sekalipun kamu sudah punya gigi, sehingga kamu sekalian tidak perlu mengunyah yang melelahkan sebagaimana makan nasi. Tinggal menelan saja sudah masuk ke dalam perutmu. Itulah kelebihan makan bubur sebagai makanan utama daripada makan nasi. Dan lagi pula, menelan bubur adalah contoh dan cara pertama yang kamu dapatkan dari para sesepuhmu sebelum yang lainnya. Jangan lupa akan hal itu. Para penjual bubur mulai tersaingi oleh adanya warung-warung nasi. Mereka melihat para penjual nasi sebagai saingan yang berat yang harus segera disingkirkan. Dalam persaingan antara penjual bubur dan warung nasi ini merupakan persaingan hidup yang cukup berkepanjangan dari zaman ke zaman, bahkan mengakibatkan perseteruan yang tak pernah tuntas, yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Para penjual bubur untuk menjatuhkan dan menyingkirkan pesaing-pesaingnya dengan cara-cara yang tidak memadai secara ilmiah maupun secara spiritual, yaitu dengan mudahnya menuduh para penjual nasi sebagai makanan yang tidak sehat dan membahayakan, tanpa mampu membuktikan secara ilmiah dan sistematik di mana letak kesalahan dan kesesatan penjual nasi dengan nasi-nasi yang ditawarkannya. Kesalahan para penjual bubur adalah selalu memberikan dogma dan keyakinan yang terbatas dengan statementnya yang berbunyi, satu-satunya makanan yang terbaik buat manusia adalah bubur. Karena buburlah makanan pertama yang kita makan di awal kehidupan, maka tidak ada makanan lain yang lebih baik kecuali bubur. Jika para penjual nasi mengatakan bahwa nasi adalah makanan primordial yang utama yang sebenarnya, dan jika kamu melakukannya, maka kamu telah melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya pada saat pertama kali kamu bisa makan. Makanan yang pertama kita makan adalah bubur, bukan nasi. Kehadiran warung-warung nasi hanyalah ingin melayani orang-orang yang kelaparan, seraya mengingatkan mereka pada kesejatiannya agar ingat kembali dan mengetahui yang sebenarnya, bahwa nasi adalah makanan utama primordial yang sebenarnya daripada bubur. Agar kamu mengalami kelezatannya pada saat mengunyah kepadatan nasi dengan gigi-gigimu yang sangat berbeda rasa dan sensasinya
hanya dengan menelan bubur saja yang langsung masuk ke dalam perutmu. Wahai manusia dewasa, jika saja kamu masih kanak-kanak dan belum tumbuh gigi-gigimu, maka tidaklah layak bagiku untuk mengingatkanmu makan nasi. Namun saat ini keadaan tubuhmu sudahlah dewasa dan tua, dan lagi pula gigi-gigimu sudah lengkap dan memadai untuk mengunyah setiap makanan yang kamu butuhkan. Tetapi mengapa kamu masih menelan bubur? Padahal gigimu sudah siap untuk menguraikan dan mengunyah makanan yang layak bagimu. Saat ini bagimu makan nasi itu lebih baik daripada menelan bubur saja. Sudah saatnya bagimu, wahai manusia-manusia dewasa, saat ini menggunakan gigimu yang sudah tumbuh kekar untuk mengurai dan mengunyah nasi yang kamu butuhkan. Ada pengalaman yang suci dan mahal pada saat kamu makan dengan menggunakan gigimu yang tidak bisa kamu dapatkan pada saat kamu hanya bisa menelan saja apa yang kamu makan. Ketahuilah secara ideologis, nasi diturunkan terlebih dahulu sebagai makanan utamamu. Sekalipun secara biologis, bubur adalah makanan pertama yang bisa kamu makan dan kamu telan.